Assalamualaikum semuanya. Oke, udah lama juga ya kita nggak coba bikin konten ya. Terhitung udah kurang lebih 6 bulan yang lalu. Tapi oke lah, kali ini kita akan coba sharing lagi tentang pembuatan authentication ya. Pakai Golang dengan JWT juga kita akan coba nanti. Tapi di sini saya disclaimer ya, kita nggak akan bahas secara detail penggunaan dari si Golangnya. Kalau teman-teman pengen belajar lebih detail tentang Golangnya, silakan. Banyak dari konten-konten YouTuber yang lain yang bisa kalian coba jadikan itu pelajaran ya. Kalian bisa belajar dari sana. Jadi di sini saya lebih fokus ke struktur untuk penggunaan atau pembuatan dari si authentication-nya. Jadi simpel aja sebenarnya. Kali ini kita akan coba buat autentikasi biasa, login ya, biasa, ada data user, ada logout, dan kita akan coba gunakan JWT token juga. Dan di sini kita akan menggunakan pattern repository. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin silakan kalian coba pelajarin dulu patternnya. Atau kalau kalian mau langsung belajar dari sini juga is okay, nggak masalah. Kalian bisa langsung belajar penggunaan ya. Oke. Jadi sebelumnya, seperti biasa, kalau seandainya kalian mau buat project Golang, kalian bisa buat projectnya di ini ya, di pad si Golangnya. Kalau saya biasanya taruh di dokumen project, di sini ada Golang, ada source ya. Kalian bisa buat di sini. Ini ada beberapa contoh yang pernah saya buat, tapi ini nggak akan kita ya. Kita akan buat baru aja. Oke, di sini kita akan coba buat sebuah folder baru. Misalkan di sini saya kasih nama prefixnya YouTube ya depannya, biar membedakan aja dengan project yang lain. Di sini kita kasih misalkan namanya user service mungkin ya. Ini kali ya. Oh sorry, mungkin kita akan coba ya gini lah. Oke, di sini kita akan coba buka menggunakan VS Code. Bagi kalian yang mau pakai editor lainnya juga monggo ya, silakan, nggak masalah. Oke, sebelum kita buat ya untuk project pengembangannya, di sini kita biasakan untuk install modulnya, Go modulnya. Jadi untuk kalian bisa ketikkan gomod init namanya apa? Misalkan di sini YouTube user service. Kalian bisa ganti ya dengan nama apapun di sini, bebas, nggak masalah. Di sini saya kasih nama ini aja, YouTube user service. Oke, sudah kebuat di sini ya. Kalau kalian lihat di sini ada generate satu file baru namanya gomod ya. Di sini ada namanya YouTube user service. Dan di sini kita menggunakan Golang versi 1.19. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba buat beberapa folder dulu ya. Yang pertama mungkin kita akan buat yang namanya app. Yang kedua kita akan buat yang namanya controller. Ketiga kita akan buat yang namanya service. Oke, ini di luar ya. Terus kita akan buat yang namanya repository. Terus kita akan coba buat yang namanya model. Dan di dalam model ini mungkin kita akan coba bagi lagi. Yang pertama itu ada web mungkin. Jadi di sini maksud tujuan dari web itu kita membuat request ya, create request atau update atau respon ya. Kalian bisa taruh di web ini. Atau kalian mau spesifik misalkan request di sini. Terus di dalamnya ada folder lagi misalkan response. Is okay, monggo gitu, silakan. Tapi di sini mungkin kita akan coba satuin aja ya, namanya web aja, karena web itu bisa request, bisa update. Oke, di sini misalkan web. Terus juga kita akan buat satu folder lagi yang namanya bebas, kalian mau ini ya, mau namakan dia entity atau domain. Tapi kalau saya terbiasa menggunakan nama entity. Jadi entity ini isinya itu kayak atribut-atribut database kita lah ya. Di sini entity. Oke, selanjutnya apa ya? Mungkin kita akan buat folder helper. Kita juga akan buat folder yang namanya utils. Dan terakhir mungkin kita akan buat yang namanya middleware. Oke, tujuannya apa masing-masing folder ini? Nanti kita akan coba bahas ya sambil berjalannya waktu. Jadi kalian mungkin nanti bisa ya pelajari lah ya. Bisa tahu sedikit tentang penggunaan pattern ini. Nah, ini pattern ini yang saya tahu biasanya dinamakan dengan repository pattern ya. Oke, dan terakhir kita akan buat file yang namanya main.go.
Jadi main ini itu adalah file yang akan pertama kali dijalankan oleh si golangnya. Jadi kita package main, di sini aja func main. Oke, gini ya. Sementara kita gini dulu aja, kita kosongkan ya. Oke. Setelah kita menyusun folder-folder ini, selanjutnya itu mungkin kita akan coba buat yang namanya database-nya ya, database dari si project kita. Di sini kita akan contoh pakai MySQL aja ya. Di sini saya pakai XAMPP. Kalian mau pakai database yang lainnya ya monggo silakan. Disesuaikan aja dengan kebiasaan kalian ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba buat satu database baru yang namanya YouTube User Service. Mungkin underscore ya. User Service. Di sini kita akan buat table baru yang namanya mungkin user ya. Fieldnya 4 dulu aja. Di sini kita ada beberapa atribut. Yang pertama itu ID mungkin. Di sini mungkin selanjutnya ada first name. Di sini ada last name. Mungkin di sini selanjutnya ada email. Ini tambah lagi ya. Tambah 2 deh. Tambah password. Satu lagi. Di sini ada created at dan updated at ya. Oke, untuk ID mungkin kita akan gunakan varchar. Di sini mungkin kita set jadi 200 ya, karena ID kita mungkin nanti akan panjang. Untuk first name mungkin saya set jadi 25 aja. Last name-nya mungkin kita set jadi 50. Email ini berapa ya? 50 kali ya. Mungkin ada yang panjang. Kalau password mungkin teks saja karena nanti kita akan hash dia. Selanjutnya mungkin untuk created at dan updated at. Ini biasanya mayoritas teman-teman biasanya gunakan date and time ya. Tapi di sini kemungkinan besar kita nggak akan menggunakan date and time. Karena kenapa? Karena biasanya di dalam sebuah project yang skupnya besar, itu kadang dia bisa sampai beda zona waktu. Dan kalau kalian harus convert date and time, ini kadang agak tricky ya. Jadi daripada kalian pakai date and time ini, terus kalian convert sesuai zona masing-masing ya. Nanti kan ya kurang asik, kurang enak lah ya. Kadang susah juga kita convertnya. Mungkin di sini kita akan pakai yang namanya current milis. Ini ada current milis ya. Jadi current milis ini set zonanya itu USA atau apa? UTC ya. Jadi nanti contoh misalkan di sini ada tanggal misalkan 2022, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal bulan berapa? Bulan 10 ya. Tanggal 16. Misalkan ini jam 12.46.00. Nah, kalau kalian perhatikan, nanti dia akan set jadi current milis seperti ini ya. Dia bentuknya integer lah ya. Tapi nanti dalam skema database kita akan pakai desimal. Karena kalau integer dia nggak akan nampung nih segini besarnya. Jadi nanti ini yang akan kita set ke dalam domain kita, entity kita. Jadi kalau kalian teman-teman nanti mau pindah zona waktu, ya udah nanti tinggal di-convert aja sesuai dengan request dari si front end ya. Jadi kalian nggak perlu tuh convert dari date and time lagi. Jadi kalian cukup convert dari si current milisnya aja. Karena defaultnya di sini sudah UTC ya. Nih UTC. Oke. Jadi ini kita set ini jadi desimal. Ini desimal. Ini mungkin let's say kita mentokin aja lah ya 65. Password dikosongkan aja, varchar, oke. Nah selanjutnya ID ini kita akan jadikan dia primary key. Nggak usah auto increment ya, cukup primary key aja. Habis itu coba kita save dia. Oke, udah kebuat ya struktur kita. Mungkin sekalian aja kita akan buat satu table lagi yang namanya token. Ini new. Kita kasih nama misalkan token. Token ini tujuannya lebih ke score aja ya. Jadi kalau nanti ada front end yang ngehit endpoint kita,
nanti dia harus membawa si tokennya. Karena itu lebih secure ya, daripada nanti kalian bikin public kan nggak bagus ya, nanti orang-orang yang nggak punya akses pun dia bisa akses gitu ya. Jadi ini kita bikin satu table baru namanya token. Di sini kita mungkin setnya namanya ID, di sini ada user ID, di sini ada token, dan di sini ada refresh token. Oke, nah untuk ID ini kita nggak usah set jadi varchar ya, kita ya integer aja lah ya. Di sini kita bikin dia auto increment. Ya, dia primary. User ID ini kita set varchar 200. Tokennya ini kita bikin teks saja karena panjang. Refresh tokennya pun juga. Oke, kita save ya. Oke, sekarang kita sudah punya dua table ya. Pertama user, kedua token. Yang pertama kali akan kita buat adalah dari si usernya ya, entity user ini. Oke. Yang pertama kita akan bikin sebuah struct ya di dalam entity ini. Kita let's say namanya mungkin user aja lah ya. User go. Di sini kita bikin package namanya entity. Sesuaikan dengan nama folder kalian, bisa ya. Di sini kita bikin type users struct. Nah, di sini nama si atribut kita. Tadi pertama kita punya yang namanya ID. ID ini tipenya string. Apalagi tadi? Kita coba cek dulu. Ada ID, first name, last name ya. Ada first name string, ada last name string. Terus ada email, password, email string. Terus ada password, kita bikin string juga. Ada created add ya tadi. Nah, ini kita set jadi integer 64 ya. Dan ada updated add, kita set integer 64 juga. Terus juga kita nanti setelah buat entity kita akan buat struct untuk token. Cuman oke, itu nanti aja deh. Kita coba buat bertahap dulu ya. Oke, setelah kita buat entity-nya, kita bisa buat yang namanya repository-nya. Di sini kita mungkin kasih nama users repository.go ya. Di sini kita kasih nama package repository. Di sini kita buat interface dulu ya. Package mungkin namanya user repository. Ya gini ya. Interface. Di sini kita akan coba set beberapa function kita yang mungkin kita akan gunakan nanti ya. Mungkin nanti kalau seandainya nggak kepake pun ya udah kita bisa hapus gitu. Yang pertama mungkin ada namanya create. Selanjutnya mungkin kita bisa update ya. Selanjutnya mungkin kita bisa delete user. Mungkin abis itu kita bisa find by ID mungkin ya. Sama find all. Oke, jadi di sini untuk ngebuat user, di sini update, di sini delete, ini mencari berdasarkan ID dan ini adalah find all-nya. Mungkin nanti kita akan coba cari juga yang namanya find by email ya. Oke, find by email ini mungkin nanti kita akan coba gunakan untuk token kita nantinya. Karena token ini, di dalam token kita itu nggak boleh set data-data yang krusial gitu, kayak ID, user ID dan lain-lain gitu, atau password bahkan ya, itu nggak boleh. Jadi yang paling aman kita akan coba set token itu dengan email. Nah, nanti email ini kan di dalam database juga unik ya, jadi kita bisa jari juga nih berdasarkan email, jadi nggak mungkin ada data yang sama. Nah, mumpung ingat nih email itu unik, jadi mungkin kita akan set sekalian ya unique. Nah, di database-nya. Nah, ini udah unik. Oke, selanjutnya setelah kita buat interface, kita akan buat lagi yang namanya user repository implementation ya. Singkat aja lah ya, empl.go. Di sini kita akan buat sebuah package namanya repository juga. Di sini kita akan buat struct dulu namanya user repository implementation. Kita bikin struct, ini kita kosong aja ya. Ini untuk kontraknya nanti. Setelah itu kita bikin sebuah function namanya function new user repository implementation. Kita bikin dia seperti ini ya.
Oke, returnnya nanti kita set ini. Oh, jangan. Returnnya itu ini ya. Dari repository ini kita set ya. Nah, baru di sini kita return user repository implementation. Oke, di sini jangan lupa kita kasih dia pointer karena dia struct ya. Nah, cuma kan di sini error. Kenapa error? Karena kontrak-kontrak yang kita buat di sini kan belum di-define ya. Jadi ini akan error. Oke. Sebelum kita lanjut ke dalam pembuatan implementation dari repository ini, kita akan lanjutkan interface-nya dulu. Di sini kita butuh beberapa parameter ya. Yang pertama kita akan coba buat yang namanya context. Terus kedua ini ada transaction ya, karena SQL itu kan transaction ya. .tx. Selanjutnya kita akan coba ambil dari entity si usernya yang barusan kita buat ya, domainnya. Nah, ini kita punya return juga namanya entity user. Selanjutnya di sini ini sebenarnya sama aja ya. Untuk yang update ini sama untuk yang update. Nah, untuk yang delete ini hanya parameternya aja. Kita nggak butuh return karena buat apa juga data di delete kita butuh return ya. Selanjutnya di sini kita akan coba find by ID. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Kita context. Selanjutnya kita akan buat transaction-nya. SQL.tx ya. Selanjutnya kita mungkin akan butuh yang namanya user ID ya. Tipenya string. Dan di sini kita akan return dua hal ya. Yang pertama adalah entity untuk si usernya, dan kedua adalah error kalau misalkan datanya nggak ketemu. Nah, untuk find by all ini mungkin kita akan cukup butuh dua aja, dua parameter. Ya, ini kita copy aja lah biar cepat ya. Oke, ini kita copy ke sini. Find by all ya. Find all ini kita akan kasih dia slice karena kan datanya banyak ya, nggak cuma satu. Makanya di sini kita kasih slice. Dan selanjutnya kita akan find by email. Find by email ini mungkin sama dengan ini nih. Yes. Tapi di sini namanya mungkin kita ganti ya jadi email. Dan dia juga punya return dua hal ini. Entity user dan errornya. Oke. Nah, selesai nih. Kita sudah selesai buat interface-nya. Selanjutnya kita akan coba buat implementasi dari kontrak-kontrak yang udah kita buat. Oke, yang pertama kita akan coba buat function ya, function untuk create-nya. Jadi pertama di sini kita bikin implementasi dari kontrak yang udah kita buat ya. User repository implementation, di sini create. Nah, create ini kan tadi kita butuh beberapa hal ya. Yang pertama adalah ini kita copy aja dari sini. Kita copy aja isinya. Ya, kita taruh di sini. Dan dia tadi punya return ya, entity dot users. Oke. Nah, biar nggak error nih, ini kan butuh return ya, jadi dia akan error. Sementara kita set gini aja, return user. Nah, selanjutnya kita akan coba implementasikan yang update. Update ini sama aja ya, nggak ada bedanya. Kalau kita lihat di sini sama ya. Nah, untuk nggak terakhir deh. Selanjutnya kita akan set dia untuk yang delete. Nah, delete ini kan tadi nggak butuh return apa-apa ya. Jadi ini boleh kita hapus dan ini boleh kita hapus. Oke, selanjutnya untuk yang find by ID, ini mungkin set ke atas ya. Find by ID ini kita butuh beberapa ya. Butuh beberapa parameter juga dan returnnya ada dua sekarang. Mungkin kita ambil yang ini. Di sini kita kasih nama find by ID yang tadi. Nah, ini returnnya ada dua sekarang ya. Bukan cuma satu. Error. Oke. Oke, di sini berarti kita set sementara error.new. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita punya juga yang namanya find by email. Find by email ini sama kayak find by ID ya. Cuman beda nama aja. Find by email. Dan terakhir kita punya namanya find all ya. Find all mungkin kita copy dari atas juga. Di sini kita set find all.
Find all ini kita nggak butuh parameter si user entity-nya. Ini juga error dia nggak perlu ya. Tapi balikannya adalah slice. Oke. Ini boleh kita hapus. Nah, ini sementara kita kasih entity user biar nggak error. Oke. Kurang. Sip. Nah, tadi kan ini error ya. Harusnya sekarang sih udah nggak. Oh, masih error. Error apa nih? Define by email. Oke, kita ada salah define by email. Nah, ini harusnya bukan ini. Oke, kita coba lihat kontrak kita ya. Oke, string ternyata. Oke, berarti di sini boleh kita ganti. Namanya di sini email ya. Email tipe datanya string. Yang terakhir ini tadi find by ID. Ini harusnya user ID string ya. Nah, oke. Berarti ini kita coba ganti dulu nih dua ya. Kita ganti entity user. Nah, errornya hilang ya. Jadi tujuannya apa sih kita buat seperti ini? Ini lebih ke apa ya? Kita bisa mereturn hal yang berbeda gitu. Kalau di sini user repository, ternyata di dalamnya itu kita returnnya repository implementation ya. Jadi kita bisa lakukan hal seperti itu di sini ya, repository pattern ya. Jadi biar lebih enak juga. Oke. Nah, setelah kita buat function-function ini, kita akan coba implementasikan satu-satu ya. Yang pertama mungkin kita akan coba dari create ya. Pertama kita akan set SQL. Di sini select into nama tabelnya apa tadi? User ya. Nah, ini atributnya apa aja di sini? Kita punya ID. Kita punya apa lagi? Coba kita lihat di kontrak. Oke, ini kita set gini ya. Ctrl B, Ctrl backtick. Nah, ini kita perkecil dulu. Sip. Kita pertama punya ID, kedua ada first name ya. Ketiga kita punya last name. Keempat kita punya email. Terus juga punya password. Punya created at juga ya. Dan terakhir kita punya updated at. Nah. Ini kita alt z juga. Oke, setelah itu values-nya apa nih? Values-nya kita pakai tanda tanya aja. Kita isi di bawah ya. Kita punya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti di sini ada 7. 2 3 4 5 6 7. Kasih koma, 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 koma. Oke, kalau udah kita bikin query-nya, selanjutnya kita akan coba implementasikan dari si ini ya, exec context nih. Exec context di dalamnya kita kasih ctx transaction-nya. Oh, sorry, bukan transaction nih, SQL. Nah, terakhir ini baru. Nah, jadi di sini kan kita punya 7 apa ya istilahnya, tanda tanya lah ya. Jadi kita isinya di sini. Tujuannya itu biar kita nggak kena SQL injection ya namanya. Mungkin kalian bisa coba search dulu ya namanya SQL injection. Intinya sih penggunaannya itu adalah kita ganti yang query-query yang di sini ya, kita implementasikan di dalam sini ya, di exec context ya. Oke. Kita pertama punya parameter user ya. Jadi yang pertama di sini kan ada ID. Berarti kita bisa isi nih user.id. Selanjutnya kita punya apa? First name ya. Selanjutnya punya last name. Terus email. Ada password. Ada created at ya. Ada updated at. Oke. Udah ya. Sudah semua. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat ya di sini if error tidak sama dengan nil, maka di sini kita akan panic. Panicnya apa? Nah, cuman di sini kan kita akan pakai si error ini berulang kali ya, karena nanti ada di update, delete, find by ID dan lain-lain. Mungkin baiknya kita akan buat satu buah helper di sini. Namanya errors mungkin ya. .go. Di sini ada kita package helper.
Oke, di sini kita buat define sebuah function, namanya misalkan error. Di sini kita kasih error ya. Ini mungkin kita spesifikin aja deh, panic error. If error tidak sama dengan nil, nah di sini kita panic si error ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau di sini kalian nggak usah gini lagi, kalian cukup ketikkan helper dot tadi namanya apa? Panic error. Oke. Nah, nanti kayak gini ya. Habis itu kita tinggal return si usernya ini ya. Sip deh. Selanjutnya kita akan buat untuk yang update. Update ini sebenarnya mirip kayak yang create ya. Nah, kita coba ya. Di sini ada SQL. Di sini ada update. Nama tabelnya apa? User kita set. Di sini mungkin yang boleh kita ganti itu hanya first name, last name, email, password mungkin ya, sama updated at ya. Mungkin password kita bikin terpisah mungkin ya. Atau boleh lah kita gabung ya. Set namanya first name ya tadi tabelnya. Terus last name. Terus kita punya email. Email ini mungkin nggak boleh diganti ya. Atau ya email dan password mungkin kita nggak akan ganti di sini ya. Mungkin kita akan buat sebuah function kalau buat function terpisah ya. Kalau misalkan nggak kepanjangan videonya. Oke, di sini mungkin terakhir kita akan coba buat updated berarti ya. Updated. Nah, di sini kita kasih where ID sama dengan tanda tanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya sama seperti yang di atas. Kita akan text.execContext. Di sini yang pertama ini first name ya. Berarti di sini kita boleh isikan ctx dulu. SQL-nya apa? Baru abis itu user dot first name ya. Habis itu user dot last name. Habis itu user dot updated at. Oke. Kenapa untuk yang email nggak boleh kita ganti di sini? Karena asumsinya kalau dia sudah daftar email ya sudah, email itu nggak boleh diganti lagi ya. Ya nanti kalau ganti-ganti email kurang bagus sih. Oke ya. Oke, ini udah. Selanjutnya seperti tadi helpernya kita panggil error. Oke, seperti ini. Selanjutnya habis itu kita return si usernya ya, usernya dari parameter sini. Oke, kalau sudah lanjut kita ke tombol function yang delete. Ini lebih sederhana lagi. Jadi SQL kita buat query-nya di sini delete from users where ID-nya apa. Nah, di sini error. Di sini tx.execContext. Di sini kita punya ctx ya. Terus SQL. Habis itu ID-nya apa? User.id. Nah, seperti ini. Kalau udah helpernya kita panic if error. Seperti ini. Udah, simple ya. Oh, ini errornya belum kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita akan coba yang find by ID. Nah, find by ID ini mungkin agak sedikit panjang. Nah, untuk return kita hapus dulu aja. Karena kita nggak akan pakai return ini. Di sini kita akan buat query-nya. SQL select ID first name last name, habis itu email, passwordnya jangan dikasih ya, created at updated at. Nah, seperti ini. From users where ID sama dengan tanda tanya. Oke. Di situ kita akan coba buat rows. Di sini ada error. Nah, kita akan pakai query konteks di sini. Yang pertama kita masukkan adalah ctx ya, konteksnya. Selanjutnya SQL-nya, terakhir adalah ID ya. User ID. Kalau sudah, berarti di sini kita akan coba helper panic error ya.
error, jangan lupa ditutup browse-nya, close. Oke, sip. Nah, setelah itu baru di sini kita akan coba buat sebuah apa ya, bisa dibilang yang nampung entity user ya. Gini. Terus kita buat next, kita akan ambil satu-satu yang sesuai ya. Kita akan cari dia ke next row. Di sini error row scan. Di sini yang pertama kita akan pakai pointer user.id. Habis itu kita akan user.firstname. Habis itu last name. Last name. Habis itu email. Habis itu created at. Habis itu updated at. Nah, baru di sini kita kasih helper panic.error. Sip. Kalau udah berarti di sini kita bisa return user errornya nil ya. Nah, kalau misalkan dia else, kita return juga user, tapi di sini kita kasih error.new, misalkan user not found ya. Nah, kayak gini. Oke, ini agak panjang ya untuk find by ID. Nah, untuk find by email ini sebenarnya sama ya. Ini mungkin bisa kita copy paste aja biar mempersingkat ya. Cuman beda di sini nggak ini ya, nggak user ID tapi email. Terus di sini kita ganti jadi email. Dah, cukup seperti itu aja. Selanjutnya yang terakhir kita akan implementasikan untuk yang find all. Ini returnnya kita hapus dulu. Jadi kita akan buat query-nya dulu ya. Select ID first name last name lagi email created at updated at. Oke. Dah, cukup seperti itu aja. Ya, from user. Oke. Habis itu di sini kita akan buat rows error. Kita akan pakai tx.exec context juga. Di sini ctx ada SQL-nya juga. Baru di sini kita akan helper panic error. Nah, jangan lupa ditutup ya koneksinya. Defer rows .close. Nah, seperti ini. Ini function. Oke. Ini kenapa error? Oh, sorry, di sini bukan exec context ya, tapi query context. Nah, habis itu kita akan coba buat variabel kosong ya. Kita kasih slice entity users. Habis itu kita akan kita akan looping ya. Kita next. Kita akan bikin di sini entity deh. Entity user. Nah, di sini kita kasih error. Rows.scan. Yang pertama adalah, ini mungkin kita copy paste aja dari atas nih. Ini sama aja sih. Oke. Selanjutnya di sini kita akan helper lagi. Helper panic error. Dan di sini baru nih kita masukkan ke dalam users sama dengan append users user. Oke, jadi user ini buat data penampungan sementara ya. Oke, baru abis itu kita return users. Oke, sip. Nah, untuk yang repository kita berarti udah selesai nih. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan service-nya. Oke, ini kita close dulu deh. Oke, kita boleh close nih. Ini close mode ya. Close all. Selanjutnya di sini service kita akan kasih nama user service.go. Kita akan buat kontrak dia dulu ya. Function. Type user service interface. Di sini ada create. Di sini ada update. Di sini ada delete. Di sini ada find by ID, find
by email. Mungkin perlu nggak ya find by email ya? Perlu ya, kita buat dulu aja. Ada find all. Seperti ini. Kalau sudah, baru kita coba masuk ke parameternya. Parameternya kita butuh beberapa ya. Yang pertama itu kita butuh konteks seperti biasa ya. Konteks dot konteks. Terus kita butuh transaction-nya. Di sini, oh sorry, bukan transaction ya. Butuh request. Nah, request ini kita belum punya nih. Jadi pertama kita akan coba buat user create request lah ya. .go. Nah, untuk package-nya di sini kita bisa copy paste dari sini. Package web. Nah, cuman di sini kita lebih lengkapin namanya create request. Nah, untuk user create request ini kita ada beberapa yang nggak perlu sebenarnya. Mungkin seperti ID ini kita nggak perlu karena ID kita akan generate otomatis. Nah, paling di sini aja nih. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita butuh beberapa modul yang akan kita gunakan ya, modul dari luar. Yang pertama itu kayak validasi, terus ada MySQL ya, dan lain-lain. Oke, kita install aja ya. Di sini mungkin saya akan copy paste dulu dari sini, dari sebelah ya. Oke, go get. Nah, untuk nama-nama modulnya kalian bisa copy paste dari description aja. Jadi biar nggak terlalu ribet ya. Yang kedua kita akan install go get MySQL. Terus kita akan buat install UID-nya. Selanjutnya kita akan coba install HTTP router ya. Go get HTTP router. Di situ tadi validator udah, MySQL udah, kita cek di sini. HTTP router, MySQL validator udah mungkin ya, cukup itu aja. Nanti kalau kurang mungkin kita akan install lebih lanjut ya, nanti install belakangan lah. Oke, nah tadi kan udah kita install tuh validatornya, jadi kita bisa pakai query di sini, validate. Di sini validate .2 kutip, kita set dia require, kita set dia minimalnya 1, maksimal tadi berapa? 25 ya. Oke, nah JSON-nya kita set nih namanya. Karena kan tadi namanya itu best practice di Golang kan kayak gini ya, camel case ya. Ini kita ganti jadi snake case ya, first name. Nah, seperti itu. Ini kita kopas aja biar cepat ya. Nah, cuman di sini require-nya di sini 50 kalau nggak salah tadi ya di database-nya. Last name. Terus di sini email itu validate request email tadi 50 ya maksimal. Nah, tapi di sini kita tambahkan prefix email supaya dia validasi email ya, khusus email aja. Selanjutnya ini ada password, kalau password require aja, cukup. Oke, ini password. Selanjutnya di sini ada untuk untuk created updated nih sepertinya nggak perlu ya. Nih, nggak perlu. Nah, cukup ini. Jadi ini yang dikirimkan dari front end nanti ya, first name, last name, email, dan password. Oke, berarti di sini kita bisa panggil nih sekarang web.createRequest. Terus di sini kita juga butuh respon ya. Kita kasih nama aja user response.go. Di sini ada package web ya. Ini bisa kita kopas dari sini. Nah, tapi di sini namanya user respon ya. Nah, untuk user respon ini kita cuman perlu JSON-nya aja, karena kan ini buat ngasih respon doang ya. Jadi dia nggak perlu validasi gini-gini juga ya.
Jadi cukup JSON-nya aja, namanya JSON-nya apa. Selanjutnya kita akan coba tambahkan beberapa ya. Kan ada created add tadi ya. Created add ini apa? Integer 64 tadi. 64, JSON-nya kita set dia namanya created add. Nah, ini password. Nah, password add kayak gini. Jadi first name, last name, email. Oh, password nggak perlu dikirim password. Ya, sip. Terakhir kita juga butuh yang namanya user update request ya. Untuk update request ini kita bisa copy paste juga dari yang create. Jadi ini package web. Tujuan apa sih dipisah-pisah gini biar mudah customnya ya. Jadi kalau create-nya mau beda silakan. Kalau mau sama pun ya silakan. Karena contoh kasusnya, kalau untuk update ini kan tadi kita nggak mengizinkan email dan password. Ya, tapi kita membutuhkan ID. Nah, seperti ini. Jadi string di sini kita mungkin butuh validate. Karena kan ID itu sebenarnya pasti ada, cuman di sini kita jaga-jaga aja. Kita kasih ya require JSON-nya ID. Nah, seperti ini. Jadi bisa beda ya antara update dan request. Ya, dalamannya itu bisa beda. Selanjutnya di user repository ke service ya. Mana service nih? Nah, ini bisa nih kita balikan web user response seperti itu. Nah, untuk yang bawah juga sama ya. Di sini kita bisa kan tulis konteks. Di sini request-nya apa? Web.user update. Nah, ini kita kasih respon juga web.userRespond. Nah, untuk delete ini kita cuman butuh konteks ya. Sama ID ya. Kita kasih user ID aja, string aja lah. Delete nggak perlu. Nah, find by ID. Find by ID itu konteks. Terus dari itu kita juga butuh user ID, string. Kita butuh user response-nya juga ya. Web response, user response. Nah, untuk email ini email perlu nggak ya? Email sepertinya nggak perlu ya, karena email ini nantinya kan kita akan gunakan find by email ini di create token. Untuk validasi waktu refresh token. Jadi sepertinya find by email ini nggak perlu ada ya. Kita cukup sampai find all saja. Oke. Jadi ctx konteks di sini all aja, nggak usah. Oke, di sini web user response. Oke, sip. Kita selesai buat kontrak dari si service-nya. Selanjutnya di sini kita akan buat user service implementation-nya. Oke, di sini kita package web service. Seperti biasa ya, seperti sebelumnya kita akan buat user service implementation-nya, structure-nya dulu apa. Nah, tapi bedanya kalau di repository itu kan kita nggak butuh parameter apapun ya di structure-nya. Tapi kalau di sini kita sepertinya butuh untuk user repository-nya. Nah, di sini kita bisa panggil nih repository, user repository-nya apa. Habis itu kita butuh juga koneksi ya. sql.db. Kenapa kita pakai bintang? Karena kalau dilihat di sini apa ya? Bisa dilihat nggak sih? Nggak bisa ya. Oke. Karena dia bentuknya ini ya. Kita butuh pointer di situ. Terus kita juga butuh validasi di sini. Validator kita panggil ya validate. Apakah ada validate? Nah, seperti ini. Kita butuh 3 parameter ini ya. User repository itu untuk query ke repositorinya. DB-nya ini untuk ke database-nya, dan validate ini untuk validasinya sebelum kita masukkan ke database. Selanjutnya kita akan buat seperti tadi, new user service implementation. Ini return-nya itu user repository ya. User service. Nah, seperti ini. Tapi di sini kita butuh beberapa parameter karena di sini kan ada 3 ya. Jadi di sini juga perlu 3. Juga user repository
repository.useRepository. Selanjutnya ada db. db ini kita panggil dari sql.db. Terakhir adalah validate. Ini kita bisa ambil dari validator validate seperti ini. Ini LTZ. Baru di sini return. Kita kasih pointer ya, karena dia kan bentuknya struct. Jadi kita kasih pointer di sini. User service implementation. Nah, pertama kita isi repositorinya. Habis itu db-nya kita ambil dari db. Terakhir kita masukkan validasinya, kita ambil dari validate. Oke. Nah, seperti biasa karena kontraknya belum diimplementasikan, jadi di sini akan error. Jadi ini kita komen dulu aja. Jadi di sini kita akan terapkan dulu kontrak yang sudah kita terapkan di sini. Yang pertama kita akan terapkan yang create. Jadi di sini function service, kita ambil user service implementation, create-nya. Nah, biar nggak error seperti biasa, kita set dia web. Kita set request ya. Nah, seperti ini. Terus kedua ini ada update. Update itu sama kayak ini. Ini kita kasih web user response ya. Nanti dia harus di-convert dulu dari request ke response ya. Oke. Di sini kita web.user_response. Selanjutnya kita punya delete. Oke. Function service user service implementation. Di sini kita pastekan. Selanjutnya kita punya yang namanya find by ID. Find by ID ini kita bikin juga ya, service user service implementation. Di sini kita pastekan yang tadi. Biar nggak error seperti biasa, kita return dulu web.userResponse. Terakhir kita akan implementasikan untuk yang find all-nya. Oke. Di sini function service user service implementation, kita pastekan ini dan kita return slice web.userResponse. Sudah semua kontraknya, sekarang kita coba uncomment ini. Nah, di sini ada error lagi, kita cek ya. Di have update ya, di update itu ya kelihatan di sini. Kalau kita lihat di sini, errornya di sini adalah kok hilang mulu. Nah, kita turunin dikit. Nah, di sini have yang kita punya adalah user create request, tapi di sini update yang diminta itu adalah user update request di function update ya. Di sini user update request. Nah, karena di sini user update request ya. Gitu. Jadi di sini juga harus mengikuti sesuai kontrak yang telah kita buat sebelumnya. Oke, yang pertama kita akan implementasikan untuk yang create-nya terlebih dahulu. Untuk create nih kita hapus dulu aja. Pertama kita validasi dulu. Service.validate. Kita ambil struct ya. Isinya dari request. Dari request. Kalau misalkan helper, kita panggil panic error ya. Oke, masih loading. Oke, panic error, kita masukkan errornya. Setelah itu kita buat transaction ya. Di sini ada service.dbbegin. Habis itu dia punya error, helper, panic error, kita kasih error. Habis itu kita tutup ya. Ini kita belum buat ini ya. Helper untuk rollback-nya. Jadi rollback itu kan bakal dipakai di tempat lain ya, kayak update, delete, dan lain-lain seperti biasa. Biar nggak terlalu banyak mengulang kode, lebih baik kita bikin ya ininya, apa namanya sih, helpernya. Mungkin di sini kita kasih diver ya. Oke, di sini package helper. Di sini kita bikin namanya function, namanya ini ya. Diver aja lah ya. Diver. Di sini kita kasih tx sql
tx. Di sini ada error. Nah, di sini kita recover dulu. Habis itu kalau misalkan dia errornya tidak sama dengan nil, di sini mungkin kita kasih error tx.rollback. Kita rollback ya kalau dia ada error. Ada nggak sih? Ini kita save dulu deh. Nah, rollback. Habis itu kita kan sudah buat sebelum panic error, kita bisa masukkan errornya. Kalau nggak ada error, kita bikin error juga. Karena ini error, sorry, ini kita kasih nama error aja deh ya. Nah, ini kita seperti ini. tx.commit kita panic error. Ini kayaknya nih overlap nih. Jadi mungkin kita kasih error commit. Di sini error rollback. Biar nggak overlap sama yang atas ya. Oke, ini ada error apa? Undeclared name. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini kita seperti biasa helper, beaver. Nah, kita bisa masukkan si transaction ya. Oke, selanjutnya ini kan create ya. Kita bisa ngeset passwordnya. Nah, passwordnya ini kan nggak mungkin dong kita masukkan mentah-mentah gitu aja. Jadi kita butuh istilahnya apa ya? Utils untuk si hash passwordnya. Jadi mungkin di sini kita akan buat satu file baru namanya hash ya. Di sini kita package utils. Di sini ada kita kasih nama ya, misalkan hash password. Di sini kita parameternya misalkan password string. Balikannya itu ada string, ada error. Oke. Nah, di sini kita kasih nama misalkan bytes dan error. Nah, bycrypt. Kita butuh satu modul lagi, itu namanya bycrypt ya. Bycrypt ini udah ada belum sih di sini? Coba kita set ya, bycrypt. Oh, udah ada di saya. Nih kalau kalian belum punya, kalian bisa install modul ini dulu, bycrypt crypto ya. .generate from password. Di sini kita bikin dia byte password. Randomnya mungkin 10 ya. Oh, ini sepertinya saya juga belum ada ya. Oh ya, account import. Berarti di sini kita akan install dulu ya. Yang belum install kalian bisa lihat di description ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Harusnya errornya sekarang sudah hilang. Nah, sudah hilang. Di sini kita return bytes. Oke, satu lagi di errornya juga. Selanjutnya kita butuh mungkin nanti waktu untuk login. Kita butuh cek password. Jadi sekalian aja kita buat cek password ya, misalkan namanya. Di sini kita password string. Kita kasih string. Nah, hashnya di sini apa? Returnnya kita kasih boolean aja ya. Kalau true berarti ya cocok. Bycrypt.compare hash and password. Di sini kita kasih byte. Masukkan hashnya apa? Baru habis itu byte juga. Kita masukkan passwordnya yang dikirim dari si user ya. Nah, di sini kita return error sama dengan nil. Oke. Selanjutnya berarti setelah sudah ya, kita bisa masuk ke implementation dari service lagi. Jadi di sini misalkan kita bisa password hash misalkan namanya. Di sini error, kita bisa panggil nih utils.password hash password ya. Di sini kita ambil dari request .password. Nah, seperti ini. Nah, baru nih kalau misalkan error kita error lagi.
Kalau misalkan dari hashnya itu aman, ya udah kita langsung set aja ke entity.user. Nah, di sini kita kasih yang pertama ID. ID ini kita butuh ID yang unik. Nah, ID yang unik ini sepertinya kita bisa set utils lagi sepertinya ya. Kita set utils lagi deh. Misalkan random lah namanya. .go. Di sini package utils. Di sini kita buat function namanya uuid string. Returnnya string. Nah, kita bikin uuid dot new. Ada nggak nih? New. Baru kita return uuid. Tapi kita convert jadi string. Bukan ini. Nah. Oke, seperti ini. Cuman di sini kita seperti UUID sudah. Nih apa nih error? Ini nggak boleh harusnya. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini kita bisa panggil nih utils.uuid seperti itu. Selanjutnya kita akan coba isi untuk first name. First name ini kita ambil dari request first name. Terus di sini ada last name, kita ambil dari last name ya. Terus juga di sini ada email, kita isi dari email. Terus juga ada password, kita isi password hash ya. Selanjutnya di sini ada created at ya. Kita bisa isi dari time.now.unix. Nah, di sini ada updated ya. Kita isi juga time.now.unix seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa panggil repository yang udah kita buat sebelumnya. User sama dengan service mana dia? Create. Nah, ini dia. Di sini kita butuh parameter apa aja? Kita butuh konteks, transaction, dan user. Oke. Di sini kita bisa gini, tx, dan user. Sip. Ini kita kasih koma, jangan lupa. Nah, baru terakhir kita return. Oke. Nah, di sini ada problem lagi nih. Di sini kan user respon ya. Di sini kan entity user, di sini web user respon berarti nggak match nih. Berarti kita butuh convert ya. Nah, di sini kita mungkin akan buat satu buah utils baru ya. Di sini kita kasih nama misalkan apa namanya? User lah ya. Atau apa ya? Model kali ya. Di sini kita kasih package utils. Di sini kita bikin user response. Di sini parameternya dari entity dari users. Nah, ini returnnya kita web user response seperti ini. Baru kita return web.userResponse. Nah, ini ada pertama ada ID ya. Kok entity-nya nggak ada? Oh, user respond. ID-nya belum. Pantas nggak ada tadi ya. String kita kasih dia. Nah, ini kurang juga nih. JSON harusnya. Nah, kita kasih ID. Pantas tadi nggak ada. Kita set ID. Ini kita ambil dari user ID. Habis itu first name ya. Kita isi dari first name. Last name. Kita isi dari last name. Selanjutnya ada email. Terus juga kita masukkan created at ya. Terakhir ada updated at. Gak ada. Oh, kok password at? Salah nih. Coba kita cek lagi. Ada kok pas updated at.
created add, coba updated add. Nah, kenapa error? Kita cek. Oh, di user responnya nggak ada. Nah, ini salah. Updated add. Nih, kalian harusnya udah teriak-teriak dari tadi nih, karena salah nggak ngeh ya. Updated add. Nah, baru dia errornya hilang. Nah, habis itu baru kita di sini return kan yang telah kita buat barusan. Nama user response, kita masukkan usernya. Sip, errornya hilang. Oke, ini untuk yang create. Selanjutnya kita bisa implementasikan untuk yang update. Nah, kalau untuk yang update di sini ini sama ya. Ini kita delete dulu. Nah, di sini update. Ada bisa yang pakai lagi? Sepertinya tidak. Ya udah, berarti ini bisa nih, status juga ya. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Berarti 2 udah. Nah, baru berarti user error kita panggil service ya. Service kita ambil yang find by ID dulu. Di sini kita butuh konteks, kita butuh tx, kita butuh satu lagi request ID. Nah, kalau sudah berarti di sini kita bisa helper panic error, kita masukkan errornya apa. Sudah. Selanjutnya baru nih kita bisa user dot yang bisa diubah itu cuma first name. Kita ambil dari request first name, user dot last name. Kita bisa isi last name, habis itu user, apalagi bisa diganti. Coba kita cek, saya lupa ingat nih. First name, last name ya. Oke, nah terakhir berarti ini updated add kita isi time.now Unix. Nah seperti ini, berarti cuma 3 nih yang bisa kita update di sini. Selanjutnya baru habis itu kita panggil repositorinya. Service update, kita kirimkan konteks tx, baru habis itu user, koma. Kalau sudah, dia kan butuh return ya. Nah, returnnya nih bisa kita panggil lagi user response user. Sip, sudah untuk update-nya. Nah, untuk delete harusnya ini lebih singkat karena kita cuma butuh transaction-nya di sini. Nah, baru kita buat user error service dot find by ID dulu. Kita masukkan konteks tx user ID. Habis itu kita helper dot panic error. Nah, baru nih kita eksekusi si repositorinya ya. Repository delete. Nah, delete-nya ini kita masukkan si ctx tx user. Sip. Ini untuk delete-nya. Selanjutnya kita akan coba find by ID. Nah, untuk find by ID ini sama di awalnya. Ini bisa kita kopas. Sekalian aja lah. Oke, kalau udah baru kita coba user error, kita panggil service-nya, repositorinya, kita find by ID, ctx, tx, dan user ID. Nah, kalau udah baru nih kita bisa panggil si helper. Kalau nggak ada kita panik aja deh. Error. Nah, baru return utils user response user. Seperti ini. Ini udah ya. Udah, selanjutnya terakhir kita akan implementasikan untuk yang find all. Find all ini users, kita panggil service user repository-nya. Find by find all. Nah, ini kita masukkan ctx tx. Nah, untuk return di sini returnnya belum return ya, kita looping dulu di sini. User, kita nggak perlu index ya, jadi kita nggak perlu di sini.
Nah, range-nya kita ambil dari users. Nah, sebelum di sini kita harus coba buat sebuah variabel users responses, mungkin web dot user response. Nah, seperti ini. Jadi dalam sini kita bisa panggil user response ya, sama dengan append, kita masukkan si usernya. Sip. Nah, ini error kenapa? Variable entity user response. Oke, kita bisa manfaatkan ini utils user response, kita masukkan user. Nah, seperti itu. Kalau udah, berarti di sini kita bisa panggil si user response-nya. Nah, seperti ini. Berarti service kita semuanya sudah clear ya. Selanjutnya terakhir kita akan coba buat yang controllernya. Oke, nah untuk controller di sini kita bisa seperti biasa, kita akan coba buat user controller.go. Di sini kita tulis controller, kita bikin ya type user controller interface. Oke. Salah, ini bukan koma tapi gini. Pertama kita akan create. Di sini ada, langsung aja deh, di sini ada yang writer ya, http.response-writer. Terus kita punya request juga, kita masukkan dari http.request. Terus juga params, http router. Nggak ada ya, .params. Nah, kita save dulu. Oke, ada ya. Nah, semua parameternya sama ya, jadi kita langsung copy aja, ada 5 kalau nggak salah. Oke, di sini update, di sini kita delete, di sini find by ID, di sini find all. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal implementasikan ke users controller implementation. Di sini kita controller. Di sini kita buat type dulu. Namanya user controller implementation, kita bikin struct ya. Di sini kita ambil dari user service service.user service. Nah, seperti ini. Cukup 2 itu aja. Di situ kita panggil ini new user service implementation, kita ambilnya user service service.user service. Nah, kita panggil user controller. Kita returnnya yang user controller implementation-nya. Nah, seperti ini. Seperti biasa ini akan kita komen dulu. Oke, yang pertama kita akan buat function controller user control implementation. Nah, ini kita kopas aja dari sini. Nah, seperti ini, kita langsung tz. Oke, nah errornya hilang. Habis itu kita set untuk yang update. Habis itu delete. Habis itu kita set untuk find by ID. Habis itu kita set find all. Oke, sudah semua. Baru ini kita coba uncomment lagi. Oke, nggak ada error ya. Oke, yang pertama di sini kita akan coba panggil create request. Di sini kita akan web dot user create request. Oke, ini kasih user di depannya. User create request. Nah, baru di sini kita akan coba ubah apa ya, bisa dibilang body yang dikirim dari si user ini ke dalam bentuk si struct yang udah kita buat. Nah, untuk convertnya
kita bisa buat sebuah helper ya. Bisa dibilang namanya apa ya? Convert mungkin, convert JSON.go. Di sini kita kasih package helper. Nah, kita kasih body to request nih. Gini aja ya. Sini request, kita http.request. Nah, resultnya itu di sini kita bikin interface. Interface ini fungsinya lebih ke ini ya, bisa menerima semua bentuk ya, kan interface soalnya, jadi kita bebas mau kirim apa aja sebenarnya. Jadi di sini kita bikin interface aja. Oke, di sini pertama kita set dia JSON.new decoder. Kita ambil dari request body ya. Masih loading. Nah, body. Habis itu errornya apa? Decoder.decode. Kita masukkan resultnya. Nah, baru di sini kalau misalkan error itu nggak sama dengan nil, berarti dia ada error. Oke. Nah, body request. Nah, selanjutnya kita bisa panggil nih di sini helper body to request ya. Namanya kita request. Di sini kita masukkan user create request. Jangan lupa karena dia bentuknya struct, jadi kita harus tambahkan pointer di depannya biar nggak duplikat. Oke, berarti di sini kita response controller user service create. Di sini kita masukkan request konteks. Habis itu kita masukkan user create requestnya. Kalau aman, sudah kita buat respon lagi. Web.userResponse. Oh, ini masih user response ya. Kayaknya kita butuh satu lagi model. Ya, di sini kita bikin respon namanya. Response.go. Dalam respon ini simpel aja sih. Kita bikin kayak struct biasa. Response namanya. Struct, mungkin di sini kita isinya apa ya? Apa ya? Status. Kita isi string JSON apa statusnya berhasil atau enggak, sama data ya. Data ini bentuknya interface karena bisa macam-macam. Di sini berarti kita JSON. Di sini data. Nah, ini datanya harus huruf gede nih. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita ganti ya jadi response. Nah, ini ada status. Nah, statusnya ini kita bisa isi oke aja. Kita ikutin standarnya dari HTTP ya, sama data. Nah, datanya ini kita ambil dari response. Kenapa error? Nah, dia ada. Kita ganti web respond ya. Nah, baru di sini. Di sini kita bisa isi apa ya? Kita bisa tulis ke si body-nya nanti, ke responnya. Seperti biasa kita akan coba buat helper satu lagi. Mungkin saya bikin di sini aja lah ya. Convert JSON ya, sini nih. Kita bisa isi write to body seperti ini ya. Kita bisa isi writer http.respondWriter. Responnya apa? Interface. Kita bikin interface supaya bisa macam-macam lagi. Nah, bisa nih writer.header. Kita set dia content type-nya apa nih? Content type. Kita bikin
application JSON. Di sini kita bikin encoder json.new encoder writer error encoder.encode respond. Sip, kalau ada error kita bikin panik error. Sip, seperti ini. Ini kita hapus aja spasi ini. Nah, berarti di sini kita bisa panggil nih helper dot write to body web response. Kenapa error? Oh, ini writer depannya lupa ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang update harusnya mirip-mirip sama yang create. Ya, jadi kita bisa copy paste aja dari sini. Cuman bedanya di sini kan kalau kalian perhatikan ya di user di update di sini kita kan butuh ID ya. Nah, bedanya gini doang. Di sini kita bisa user. Ah, ini bukan create ya. Tapi user update request. Di sini kita ganti deh update. Kita bisa paste di sini. Nah, kita panggil ID-nya apa? ID ini kita bisa ambil dari params. Nah, misalkan namanya apa? User ID seperti ini. Nah, baru user update-nya kita kirim ke sini. Kenapa error? Oh, ini sorry, bukan create ya. Tapi harusnya update. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang delete. Delete ini kita bisa copy dari sini. Yang atasnya nggak perlu ya. Karena kan delete tok. Nah, di sini bedanya kita set atau kita ganti dia jadi user ID misalkan. Nah, user ID ini kirim ke sini. Ini ganti jadi delete. Gitu. Nah, tapi ini ada error. Errornya apa? No value user as value. Oh, dia nggak punya return. Jadi ini harus dihapus. Nah, jadi datanya ya mau nggak mau nol. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir. Nggak terakhir sih. Dua lagi. Yang dua lagi ini mirip sama yang seperti delete. Kan find by ID. Nah, ini kita ganti find by ID to user ID. Nah, cuma beda di sini punya return ya. Returnnya itu kita kasih nama apa tadi? Respon. Nah, responnya ini kita masukkan ke data respon. Terakhir kita ada find all. Nah, find all ini cuma segini nih harusnya. Nah, ini kita kasih find all. Find all ini nggak butuh user ID. Ini respon. Sip, harusnya sudah selesai. Simpel ya? Tapi panjang. Oke, selanjutnya kita akan coba buat koneksi ke database-nya. Jadi di app database ini, kalian bebas sih namanya mau app, mau config ya silakan ya. Di sini kita kasih namanya folder app aja. Package function mungkin kita DB itu udah ada belum ya? Database lah ya. SQL.db. Yang pertama kita harus config beberapa. Yang pertama SQL. Kita buka open MySQL karena kita pakai database MySQL. Nah, di sini ini pengaturan setiap device itu kan beda-beda ya. Jadi di sini kalian sesuaikan dengan config yang ada di device kalian ya. Contoh, username-nya apa? Di sini saya pakai root. Add passwordnya nggak punya ya, jadi kita langsung TCP. Nah, terus ini kalian apa namanya sih?
port kalian apa. Di sini defaultnya sih biasanya 3306 ya. Terus garis miring nama database-nya apa. Di sini saya kasih nama kan user service ya. Tadi YouTube ya. YouTube user service. Bener nggak sih? Coba kita cek ya. Ya betul, YouTube user service. Habis itu kita bisa panggil helper.panic ya. Kalau misalkan dia ada error. Nah baru di sini kita bisa set beberapa ya. Yang pertama kita akan set untuk max idle cons. Yang kedua kita akan set untuk set max open cons. Terus kita akan set con max lifetime. Nih ya. Terakhir kita akan set con idle time. Nah, time. Ini kita mungkin idle cons-nya. Ini bebas sih sebenarnya. Berapa? 10 mungkin. Ini mungkin 25. Ini mungkin kita set 1 menit 1 jam ya. Time dot minute. Di sini kita set max idle time itu mungkin 10 menit. Biar nggak menemukan database juga sih. Oke, apakah masih ada error? Kita tunggu. Masih merah dia. Oh iya, lupa dikasih return. Pantes dia error nggak hilang-hilang ya. Sip dah. Kalau sudah berarti kita bisa masuk ke dalam mainnya ya. Main dari main function. Oke. Yang pertama di sini kita akan set ini ya, connection database ya. Jadi di sini connection to database. Jadi kita cdb app.new namanya db ya tadi. Database ya. Nah. Sip. Database. Terus kedua kita set validasinya validator.new. Masih loading. Sip, ini connection database, ini validation ya. Nah, baru abis itu kita akan coba buat koneksi ke repository kita ya. Di sini kita set user repository. Kita ambil yang new user repository. Ini ya. Ini nih. Terus kita service user service. Jadi kita panggil service dot new service implementation-nya, tapi di sini dia punya 3 parameter. Yang pertama itu ada repositorinya, DB dan validasi ya. Berarti di sini kita bisa isi user repository. Kedua kita bisa isi DB, ketiga bisa kita isi validate. Setelah itu kita masukkan controllernya. User controller dot new user controller implementation. Dia butuh user service. Sip, seperti itu. Kalau udah semua berarti kita tinggal initialize dari routernya. Nah, router HTTP router ya. Nah, .new kita tunggu. Nah, seperti ini. Baru di sini kita bikin router. Nah, di sini kita user ya tadi. Nah, user. Oke, pertama kita set dia endpoint-nya. Router mau apa nih? Misalkan kita create ya. Create itu kan post ya. Kita bisa apa nih? Namanya mungkin API v1 user misalkan ya.
Kita ambil nih user control create. Terus habis itu kan update ya. Update itu metodenya put aja. Di sini update. Habis itu kan delete nih. Nah, kalau delete kan metodenya kita set delete aja. Tapi dia butuh ID. Nah, di sini kita bisa set user ID. Tapi kita lihat di controller dulu. Kita set apa sih namanya? User ID ya. Jadi di sini slug-nya itu kita user ID aja. Selanjutnya apa lagi? Find by ID ya. Find by ID itu kan get. Find by ID. Habis itu find all. Kalau find all ini user biasa sih. Nah, seperti ini. Sudah. Selanjutnya terakhir kita set dia ke server ya. http.server. Ini yang pertama ada address kalau nggak salah deh namanya. Bentar ya, nunggu loading. Nah, kita set ini ya, lokasi 3000. Jadi pertama ada address, kedua ada handler. Di situ kita coba server.listen and serve. Habis itu helper panic error ya. Mana panic error? Nah, seperti ini. Nah, sudah semua. Jadi kita udah set repository, kita udah set service-nya, kita sudah set controller dan beberapa helper dan utils-nya ya. Jadi kita sekarang tinggal cek aja. Kita coba jalankan go run main.go. Kita cek ada error apa enggak. Ada error ya. Kita cek di mana dia. Unknown driver MySQL. Yes, betul. Jadi kalau kalian perhatikan, dia itu kan butuh driver MySQL, sedangkan di sini belum ada nih. Jadi kita bisa ke GoMod, kita copy nih MySQL-nya. Jadi misalkan di sini kita kasih underscore depannya tapi. Nah, seperti ini. Kalau nggak dikasih underscore, dia itu kan dianggapnya dipakai. Sedangkan di sini itu sebenarnya MySQL ini nggak dipakai di mana-mana kan, tapi dia butuh ada. Makanya di sini kita bisa kasih underscore supaya dia tetap ada ya. Jadi kalau nggak dikasih underscore nih, kita save, dia akan hilang kalau kalian pakai extension dari Golang ya. Jadi seperti ini. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, seperti aman ya, nggak ada error. Jadi kita coba buka Postman. Oke, sekarang udah kebuka nih Postman ya. Jadi di sini kita bisa create table dulu ya. Create table di mana ya? Di sini ya. Nah, new collection. Jadi di sini kita bisa rename dulu mungkin ya. Rename-nya di mana ya? Jadi YouTube user service. Nah, di dalam user service ini kita bisa add request. Di sini mungkin kita kasih nama ya. User create. Nah, seperti ini. Tipenya post. Kalau kita cek di sini domainnya apa? Domainnya API user. Nah, tapi di sini kayaknya kita coba buat environment dulu aja. Environment jadi isinya itu localhost ini 3000. Nah, misalkan kita kasih nama apa ya? Base URL gini lah ya. Nah, ini kita bisa copy ke sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita inputkan linknya, kita coba pilih raw, kita pilih JSON, dan kita coba ke model entity web user create request ya. Kita butuh first name, last name, email, dan password. Jadi kita coba first name. Kita masukkan last name apa?
Habis itu kita coba masukkan email. Dan terakhir kita akan masukkan password. Kita send. Oke. Oke, kita cek di sini. Ternyata ID, first name, last name, email nggak masuk semua ya ke responnya. Tapi kita coba cek ke database dulu. Nggak masuk juga ya ke database. Berarti ini ada problem di repository mungkin ya. Kita cek dulu. Di sini kan create ya. Kenapa di sini select nih? Query-nya salah nih. Ini kalian kayaknya udah ngeh dari awal nih, tapi saya nggak ngeh. Oke lah ya. Kita coba hilangin dulu. Kita jalanin ulang. Oke. Nah, baru masuk ya. Status oke, data ID-nya sekian, created. Oke. Kita cek ke database apakah masuk. Oke, sip, masuk semua ya. Password masuk, email masuk, first name, ID, created, updated, masuk semua. Oke, ini kita bisa save. Nah, coba kita add request lagi. Kita kasih rename dulu, mungkin user update ya. Di sini kita put. Nah, ini kita bisa masukkan dari sini. Ini put. Nah, untuk yang bisa diupdate, nanti kita coba lihat di struts kita. Saya juga lupa ingat nih. Kita coba cek di user update request, ID, first name, last name. ID, first name, last name. Ini nggak bisa ya, 2. Di sini ada tambahan ID, jangan lupa. Nah, coba dari yang udah kita buat barusan, ini kita coba copy, kita masukkan ke sini. Kita ganti namanya misalkan Ucup. Syalala. Method not allowed. Oke, kita cek dulu lagi. Oke, mungkin ada yang salah. Kita cek dulu di sini, nggak ada error ya. Coba kita cek di sini. Nah, di sini ya. Di sini kita kurang user ID. Nah, seperti ini. Karena kan kita butuh ID ya untuk update. Makanya dia method not allowed. Nah, kita coba send. Oke, kayaknya ada salah juga nih di repositorinya update. Karena ada satu hal yang kurang. Di sini kita kurang user.id. Nah, seperti ini. Makanya dia method nggak ke-change ya. Oke, nggak ada error. Oke, kita coba hit lagi. Nah, di sini problemnya. Kita kasih kurang tanda tanya ya. Kita coba jalankan ulang. Kita coba hit endpoint-nya lagi. Nah, dia baru masuk ya. Ucup syalala, emailnya sekian. Kita cek. Nah, oke. Tapi kalau misalkan nggak usah deh, lanjut. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba untuk endpoint yang delete ya. Nah, ini kita save dulu. Oke, kita coba add request. Di sini kita kasih nama misalkan user delete. Ini delete aja. Nah, ini bisa kita copy dari sini ya. Kita coba delete. Nah, status oke, data null ya. Kita cek apakah dia sudah ke delete. Sudah ya. Tapi karena untuk kebutuhan uji coba, jadi kita coba buat create ulang. Nah, tapi kalau kita buat create 2 kali, nah ini masih kebuat ya. Secara data sih nggak masuk ya. Tapi waktu create dia masih belum membalikan status code yang gagal ya. Oke, barusan saya sudah coba crash. Kenapa ketika data emailnya itu duplikat, dia tetap membalikan HTTP respon 200. Dan ternyata ini ada code yang kita miss ya di sini, di bagian error rollback-nya. Jadi di sini harusnya kita juga tambahkan panic ya. Nah, seperti ini. Ini kalau coba kita jalankan ulang, nah dia nggak akan membalikan respon apapun. Dan kalau kita cek di sini, ini benar ya datanya. Coba kita scroll pelan-pelan ke atas.
harusnya dia service-nya tulisannya duplicate entry. Ya intinya sih udah jalan nih, udah tinggal nah ini duplicate entry @gmail.com ya. Coba @gmail.com for key email. Nah, untuk mengatasi ini kita juga butuh satu buah package exception ya, untuk menghandle supaya errornya itu nggak gini. Jadi errornya itu dibalikan ke respon depannya. Tapi secara secara strukturnya ini sudah oke ya, sudah jalan. Jadi kalau misalkan dia error, dia nggak akan membalikan respon apapun. Jadi sekarang seharusnya kita coba buat satu buah package baru namanya exception ya, untuk menghandle si error yang ini. Oke, sekarang kita coba buat exception. Di dalam exception ini mungkin kita akan buat sebuah error handler ya, namanya error handler misalkan ya. .go. Jadi di sini kita bisa bikin package exception. Nah, seperti ini. Nah, di dalam ini mungkin kita akan coba buat simple dulu aja ya. Yang penting ini berfungsi dulu aja. Jadi untuk itu mungkin kita akan buat sebuah function. Yang function ini bisa dihandle dari luar ya. Error handler gitu aja lah ya. Writer http writer ya, respond writer, requestnya ini http request, dan mungkin satu lagi nih untuk interface-nya ya. Jadi kita bisa memasukkan apapun di sini. Oke, setelah sudah, mungkin kita akan coba buat beberapa opsi. Opsi yang pertama mungkin ini bisa kita buat untuk buat sebuah function dulu deh. Function satu lagi ya, function di bawahnya. Mungkin di sini kita akan coba set misalkan bad request lah ya. Bad request. Jadi di sini kita bikin writer, request, dan satu lagi error. Oke, kita samakan dengan yang atas ya. Seperti ini. Oh sorry, ini harusnya bukan gini ya. Ini harusnya writer http. Ini kita kopas aja di atas. Ini sama aja kok. Oke, kita kopas ke atas. Nah, di sini kita balikannya boleh aja, boolean. Jadi kalau false berarti dia ada error ya. Atau sebenarnya nggak usah sih, nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa bikin mungkin variabel namanya exception ya. Oke lah. Jadi error dot kita panggil function yang namanya, oh iya kita belum buat ya. Jadi di sini sebenarnya kita harus buat satu dulu, errors.go misalkan ya namanya. Atau mungkin kita spesifikin deh, error bad request kali ya. Oke, gini kali ya. Nah, di sini kita bikin package exception. Dan di sini kita buat sebuah apa ya? Semacam struct ya. Bad request error. Struct, kita parameter di dalamnya adalah error string. Oke. Jadi di sini kita bikin new bad request error string, kita balikan bad request error. Jadi di sini kita bisa return bad request error. Nah, di dalamnya itu kita bikin error. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini kita bisa panggil si bad request-nya itu ya. Bad request saya lupa namanya nih. Bad request error ya. Nah, kita bisa panggil seperti ini. Nah, if mungkin jangan oke kali ya. Nih, kalau kita lihat balikannya apa nih? Interface. Mungkin di sini error ya. If error. Oh ya, ini kita butuh. Oke lah. Jadi di sini kita bisa tuliskan writer.header. Kita set headernya.
Ini kita bikin content type. Di sini kita tulis application JSON. Dan kita write header ada nggak sih? Nah, write header ya. http://status bet request. Nah, bet request ya ini. Nah, baru nih kita tuliskan responnya. Kita bisa panggil dari web.response. Oke, statusnya itu kita bisa ambil dari http status bet request, dan datanya itu kita ambil dari exception error. Nah, seperti ini. Jadi nanti helper dot namanya apa? Writer to bd ya. Writer kita bisa kirimkan responnya. Seperti ini. Terus habis itu kita return. Nah, ini kenapa error? Oh, sorry. Ini bukan ini ya. Tapi mungkin kita tulis manual aja. Bet request. Seperti ini aja. Nah, habis itu kita coba buat sebuah condition. Ya, misalkan conditionnya itu adalah bet request. Oh, sorry. Di sini namanya bet request. Ini harusnya kecil ya. Writer request error. Nah, ini kita bisa return seperti ini. Ini kenapa? Oke, dia tetap minta ya. Ya sudah, di sini kita coba balikan boolean di sini true ya. Nah, seperti ini. Nah, ini baru hilang. Nah, kalau misalkan ini sudah, kita harus buat satu default lagi supaya kalau misalkan condition ini nggak terpenuhin, dia bisa menjalankan yang lain ya. Ini masih ada error. Else return, kita bikin false deh. Seperti ini. Nah, ini untuk satu lagi mungkin kita akan set jadi internal server error mungkin ya. Nah, ini kita buka aja. Internal server error. Nah, seperti ini. Nah, untuk internal server error nih kita nggak butuh macam-macam sebenarnya. Oke, kita langsung return. Ini boolean nggak perlu sini. Oke, seperti ini aja. Nah, ini exception-nya ini kita bisa ambil dari interface error ini aja ya. Jadi biar si user tahu nih errornya di mana. Nah, kalau udah berarti kita bisa panggil nih internal server error seperti ini. Dan jangan lupa untuk parameternya kita samakan ya kayak yang di atas. Nah, seperti ini. Oke. Coba ini mungkin di main Go kita bisa tuliskan router .panic handler itu sama dengan exception panic handler ya, error handler ya. Oke, masih loading. Nah, error handler. Kita coba ya, kita tes sekali lagi. Harusnya sih returnnya udah internal server error ya. Nah, seperti ini. Ini udah 400 ya, udah bet request. Jadi kalau duplikat entry, dia balikannya adalah bet request. Udah oke lah. Daripada tadi kan nggak ada returnnya apapun gitu. Coba kalau kesini. Nah, ini bet request juga 400 sudah oke. Kalau misalkan kita delete dah, sudah bet request juga. Oke, aman ya sampai sejauh ini. Nah, tapi mungkin kita kurang satu lagi ya di bagian service ya kalau nggak salah. Coba kita create find by ID. Nah, ini find by ID. Ini harusnya bukan panic if error.
ya, bukan panik error. Jadi kita harus buatkan satu lagi untuk handlernya ya. Jadi kalau misalkan find by ID itu dia si user memasukkan user dan ternyata ID-nya itu tidak ditemukan, kita itu balikannya itu jangan bad request ya, tapi kita balikannya mungkin datanya tuh nggak ada gitu. Nah ini kita coba ke find by ID, kita cek dulu apakah di repositorinya kita telah define. Nah sudah ya, ini return user not found. Seharusnya di bagian service ini kita buatkan satu condition lagi nih. Jadi mungkin kita bikin error not found kali ya, .go seperti ini. Isinya mungkin kita samakan kayak di sebelumnya ya. Cuman mungkin di sini kita ganti nih not found. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ya. New not found error. Ini harusnya balikannya ini balikannya ini. Nah, seperti ini. Nah, di handler kita bisa tambahkan satu lagi sebenarnya. Nah, tapi kita harus buat dulu nih. Ini kita buka dulu deh. Kita bisa copy paste aja sebenarnya langsung ya. Kita copy. Ini kita namakan dia not found error ya. Not found. Nah, gini aja. Not found. Nah, berarti ini kita ambil dari not found error. Ini kita not found. Nah, ini statusnya not found berarti ya. Nah, seperti ini. Ini udah oke. Berarti di sini kita tinggal copy paste. Else kita giniin. Ini jangan bad request ya, tapi apa tadi? Not found. Nah, not found seperti ini. Ini kita juga bikin aja dalam gini ya. Seperti ini. Atau nggak perlu sini? Nggak perlu. Nah, cukup gini aja sebenarnya bisa. Oke. Sekarang kita coba balik ke user service. Di bagian find by ID. Ini nggak boleh gini. Tapi kita bikin if error tidak sama dengan nil. Ini kita panggil nih. Exception. Coba. Masih loading ya. New not found error ya. Not found error. Oh, bukan new ya. Tapi lebih ke new not found error. Kita bikin dia error. Nah, seperti ini. Ini harusnya kalau kita jalankan ulang di bagian user update, ini kan ID-nya kita asal nih. Harusnya balikannya masih udah dijalanin belum sih? Coba kita Ctrl C, kita jalankan ulang. Oh, masih bad request ya. Ya, betul di sini. Ini harusnya kita bungkus dengan panic. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan ulang nih harusnya masih bad request juga. Oke, harusnya 404 sih. Coba kita cek ya. Not found error. Not found error. Apakah ada problem di sini? Not found. Oh, sorry, itu kan ini ya. Find by ID ya. Kita setnya di user update. Harusnya ini. Coba kita ke update mana? Nah, ini nggak boleh panik. Nah, ini harusnya gini juga. Find by ID, find all. Nah, ini harusnya udah bisa ya. Jadi kalau kita jalanin. Nah, dia betul kan? Not found, user not found. Status code-nya itu 404. Jadi begitu ya. Cara kerja dari si error not found ya. Oke lah, udah cukup sepertinya ya. 2 itu dulu. Selanjutnya mungkin kita akan testing ke yang lain dulu ya. Karena masih ada beberapa kan. Oke, selanjutnya kita akan bikin sebuah request lagi. Add request. Akan delete berarti user find by ID. Nah, untuknya find by ID kita copy ke sini. Ini harusnya seperti ini dapat sih. Oh, user not found. Coba kita user create. Nah, ini harusnya seperti ini. Kita copy ke sini. Ini harusnya seperti ini dapat sih. Oh, user not found. Coba kita user create. Nah, ini harusnya seperti ini. Kita copy ke sini. Ini harusnya seperti ini dapat sih. Oh, user not found. Coba kita user create. Coba kita user create.
Oke, kita lihat ke database deh. Kita panggil ID-nya mungkin yang pertama kali ya. Ini mungkin datanya kita hapus dulu. Jadi define by ID. Kita pastekan di sini. Nah, dia dapat. Tapi kalau ID-nya kita salahkan, dia nggak dapat ya. Udah not found, betul. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Dan terakhir kita akan coba buat satu buah request baru. User find all ya. Oke, ini berarti boleh kita copy. Kita ke sini, ini nggak usah ada ID ya. Nah, jadi seperti ini aja. Jadi kalau kita jalankan, harusnya dia dapat ya. Dapat nih, dapat satu. Kalau kita ganti emailnya misalkan, panca@gmail.com deh. Oke, kalau ke find all harus ada 2. Nah, betul sudah 2 ya. Nah, cara kerjanya seperti itu. Ini untuk yang user service-nya. Oke, kita coba save dulu ya. Kita save ya. Oke, nextnya kita akan coba buat token ya. Kita simpan ke database menggunakan JSON Web Token ya. Dan selanjutnya kita coba akan secure semua endpoint ini. Jadi nanti kalau ada user yang ngehit endpoint ini, tapi dia nggak punya akses token, dia nggak akan bisa untuk menjalankan semua service ini. Kecuali mungkin create ya. Karena create kan istilahnya itu untuk registration, jadi dia pasti nggak punya token. Berarti cuma satu endpoint ini aja yang kita izinkan untuk di public. Selebihnya kita akan hit ya. Tapi berhubung videonya udah kepanjangan juga, udah let's say udah 2 jam ya. Ini udah 2 jaman rekaman. Mungkin kalau diedit ya lebih singkat sih. Mungkin di next video kita akan coba bahas ya penggunaan JWT-nya dan secret dari si endpoint-nya. Oke, cukup sekian.